Halo Sobat Koboy, ketemu lagi sama gue nih. Gimana kabar lo semua? Semoga sehat walafiat ya. Para penjajah Belanda meninggalkan banyak arsitektur di Indonesia, salah satunya dalam bentuk penjara. Bangunan-bangunan tersebut menjadi saksi bisu dari kekejaman para penjajah. Di dalamnya, para tahanan baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah diperlakukan dengan buruk. Mereka disiksa oleh sipir, dimasukkan dalam ruangan yang sempit dan minim cahaya, serta dibiarkan mati kelaparan. Ingin tahu apa saja penjara peninggalan penjajah yang paling mengerikan di Indonesia? Let's check this out. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. Terus follow akun Instagram, TikTok, dan Facebook kita ya. Like-nya juga jangan lupa. 1. Penjara bawah tanah Lawang Sewu, Semarang. Salah satu penjara masa penjajahan paling terkenal di Indonesia adalah Lawang Sewu. Dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, bangunan tua ini sebenarnya berfungsi sebagai kantor kereta api yang disebut sebagai Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS. Saat Jepang merebut Indonesia dari Belanda, mereka mengalihfungsikan bangunan ini menjadi penjara bawah tanah. Ada dua jenis penjara yang paling terkenal di Lawang Sewu, yakni penjara jongkok dan penjara berdiri. Berbentuk seperti bak mandi, penjara jongkok hanya memiliki tinggi 50 cm. Seperti namanya, para tahanan harus jongkok di dalam ruangan sempit itu. Seakan tak cukup kejam, bak tersebut diisi air yang mencapai leher lalu ditutup dengan besi. Sementara penjara berdiri dibuat dengan ukuran 1 x 1 meter, ruangan tersebut biasanya diisi oleh 8 orang. Yang lebih mengerikan lagi, tubuh para tahanan yang mati karena disiksa dan kelaparan dibuang begitu saja di sungai sebelah Lawang Sewu. 2. Penjara di Museum Fathahillah, Jakarta. Terletak di Kota Tua Jakarta, Museum Fathahillah menjadi saksi bisu kejamnya para penjajah Belanda. Sementara bagian atasnya digunakan sebagai kantor dan ruang pengadilan. Bagian bawah tanah museum tersebut adalah penjara. Secara khusus, penjara bawah tanah Museum Fathahillah lebih sering digunakan untuk menahan tokoh-tokoh yang menentang pemerintahan kolonial. Tercatat bahwa ada sejumlah pahlawan yang pernah mendekam di penjara tersebut. Di antaranya adalah Untung Suropati, Cut Nyak-Dien, dan Pangeran Diponegoro. Dalam ruangan bawah tanah tersebut ada sekitar 500 orang tahanan. Terlebih lagi, atapnya begitu rendah, siapapun yang masuk harus menunduk. Para tahanan pun berdesak-desakan, dibiarkan mati kelaparan atau bahkan disiksa hingga mati di dalamnya. 3. Penjara Kalisosok, Surabaya. Beralih dari ibu kota, Surabaya juga memiliki peninggalan penjara yang tak kalah mengerikan. Ialah penjara Kalisosok yang berada di daerah Krembangan, Surabaya. Bangunan tersebut pernah menahan sejumlah tokoh pahlawan seperti Soekarno, W.R. Supratman, dan Hos Cokro Aminoto. Penjara yang dibangun di era kepemimpinan Herman Willem Daendels ini memiliki ruang bawah tanah yang gelap dan pengap. Satu ruangan sempit berkapasitas 20 orang yang dipaksakan untuk memuat 90 orang. Tak hanya itu, penjara Kalisosok juga dijadikan tempat eksekusi tahanan. Namun sayang sekali, bangunan yang seharusnya menjadi cagar budaya tersebut kini tidak terurus dan bahkan beralih fungsi menjadi tempat kos. Sobat Koboy, ada yang tertarik untuk mencoba tinggal di sana? 4. Lapas Sukamiskin, Bandung. Dibangun pada tahun 1918 oleh Walt Schumacher, Lapas Sukamiskin ternyata pernah digunakan sebagai penjara di zaman pemerintah kolonial Belanda. Penjara yang memiliki 552 sel tersebut mayoritas dihuni oleh kaum intelektual Indonesia yang dianggap membangkang. Sedangkan sel bawah tanahnya digunakan untuk penjahat yang dianggap berbahaya. Soekarno adalah salah satu orang yang pernah menghuni lapas tersebut. Ia tinggal di sebuah ruangan yang berukuran 3 x 2,5 meter. Rambutnya dipotong hingga hampir gundul dan ia pernah dijadikan pekerja keras di sana. Di sanalah Soekarno membuat beberapa buku seperti Di Bawah Bendera Revolusi, Indonesia Menggugat, dan lain-lainnya. 5. Penjara Benteng Pendem, Cilacap. Berikutnya ada penjara bawah tanah yang terletak di Benteng Pendem, Cilacap, Jawa Tengah. Bangunan dengan nama asli Kustvaderwijkhof de Lantow te Cilacap ini dulunya dijadikan sebagai alat pertahanan Belanda saat menghadapi sekutu dan pemberontakan bangsa Indonesia.
Di sekeliling benteng pendem terdapat parit yang disebut-sebut diisi oleh buaya. Tujuannya adalah untuk menghalau pekerja rodi dan para tahanan untuk keluar dan mencegah musuh masuk ke dalamnya. Para sipir tahanan di benteng pendem pun terkenal tak memiliki ampun. Mereka tak ragu menghabisi nyawa para pekerja rodi yang melawan atau sudah tidak produktif lagi. Nasib yang sama juga dialami oleh para tahanan yang dikurung di sel bawah tanahnya. Jasad-jasad mereka kemudian dibuang ke dalam sumur yang ada di benteng tersebut. 6. Benteng Marlborough, Bengkulu. Tak seperti penjara lainnya, Benteng Marlborough adalah bangunan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Inggris di Bengkulu. Namun setelah itu yang banyak menggunakannya adalah pemerintah Belanda. Selain berfungsi sebagai tempat pertahanan, ia juga memiliki penjara di bagian bawah tanahnya. Salah satu yang khas dari penjara ini adalah salah satu dinding selnya yang berlumuran darah. Dulu memang ada salah satu tahanan yang menulis selnya dengan darah sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Belanda. Tak hanya menuliskan keluh kesahnya, ia juga menggambar sebuah arah mata angin di sana. Hingga saat ini tidak ada yang tahu apa arti gambar tersebut. 7. Fort Rotterdam, Makassar. Terakhir ada Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam yang ada di kota Daeng, Makassar. Benteng ini sebenarnya bernama Benteng Jumpandang buatan kerajaan Gowotalo di tahun 1545. Namun setelah kalah oleh Belanda, Jumpandang diambil alih dan diganti namanya menjadi Fort Rotterdam. Benteng ini berperan sebagai bangunan yang multifungsi di era Belanda. Ia digunakan sebagai pertahanan, menampung rempah-rempah dan tentunya penjara. Salah satu tokoh nasional yang pernah ditahan di dalamnya adalah Pangeran Diponegoro. Itulah sejumlah penjara yang ditinggalkan oleh para penjajah di Indonesia. Selain yang disebutkan, masih banyak penjara lain seperti di Benteng Vastenburg Solo, Gedung Merdeka Bandung, Nusa Kambangan Jawa Tengah, dan lain sebagainya.